Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa Bu manggil saya? Ya, sebelumnya Bokti mengucapkan terima kasih atas kehadiran kamu, atas panggilannya. Tadi dipanggil sama kamu kan? Iya. Ya. Nah, sebelumnya Bu Bokti pengen tahu data kamu dulu ya. Iya. Namanya siapa? Sofia. Sofia. Kelas 9B. 9B. Alamatnya? Keramat. Keramat. Dekat sini ya? Iya. Kemudian kendaraan yang dipakai apa, Sof, kalau ke sekolah? Sepeda. Sepeda. Banyak temannya? Banyak. Banyak. Ya. Ini ya, Sof ya. Bokti manggil kamu ke sini adalah untuk melakukan konseling individu. Sebelumnya kamu tahu atau pernah melakukan konseling individu? Tidak. Tidak. Jadi ini baru pertama kali ya? Iya. Ya. Bokti akan menjelaskan tentang konseling individu. Konseling individu itu adalah suatu pemecahan masalah. Ada konselor itu Bokti, guru BK kamu, kemudian ada konseli adalah kamu. Ya. Karena apa? Karena kemarin kan kita melakukan bimbingan klasikal di kelas kamu. Bokti melihat kamu kok cenderung pendiam, ketika ada diskusi kelompok kamu juga cenderung pasif, kemudian presentasi kamu juga susah untuk mengeluarkan ide-ide kamu. Itu benar apa cuma pemikirannya Bu Okti saja ini? Benar. Benar, Ya. seperti itu. Ya, itu. Bokti akan melakukan konseling individu dengan kamu, kemudian dengan menggunakan teknik RET, ya, yaitu rasional, emosional, terapi. Bertujuan untuk mengubah pemikiran irasional menjadi rasional. Irasional, tahu nggak pemikiran irasional itu pemikiran yang apa? Tahu. Apa? Pemikiran yang negatif diubah menjadi yang positif. Nah, kamu tahu pintar berarti ya. Jadi irasional, pemikiran-pemikiran kamu yang negatif itu kita rubah menjadi pemikiran-pemikiran yang positif. Ya. Ya, jadi kamu mau nggak Bu Okti konseling individu? Mau. Ya, kamu tidak perlu takut nanti apa yang kamu obrolkan sama Bu Okti, apa keluh kesah kamu yang kamu berikan kepada Bu Okti akan Bokti sebarkan, enggak ya. Karena kenapa? Karena di dalam BK, dalam bimbingan konseling itu ada kode etiknya, ada asas-asasnya, yaitu asas kerahasiaan, ya, asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Jadi di sini Bokti akan menyimpan rahasia kamu, ya. Tapi kamu sukarela untuk apa itu menceritakan semua ini nanti? Iya. Ya. Jadi kamu nanti akan terbuka, Iya. ya, terbuka ya. Jadi kamu sudah siap Siap. untuk melaksanakan konseling individu? Siap. Mau? Mau. Mau ya. Jadi itu semua pertama adalah niat kamu, ya. Bokti tadi sudah menjelaskan tentang konseling individu, sudah menjelaskan tentang tujuan, ya. Kemudian asas-asas BK, ya. Dan Bokti juga harus bilang sama kamu mau nggak? Nggak. Bokti nggak mau kamu konseling ini ada paksaan. Nggak, mau ya? Mau. Sekarang Bokti pengen tanya nih, tadi dulu pas waktu kita melaksanakan bimbingan klasikal, kenapa kok kamu diam di kelas? Karena saya orangnya pemalu. Oh, pemalu. Iya. Terus pemalunya dalam hal apa? Dalam hal takut berprestasi. Oh, takut berprestasi ya? Iya. Takut berprestasi. Kamu takut berprestasi, malunya kenapa? Takut gagal. Oh, takut gagal. Namanya kamu dulu pernah gagal? Pernah. Oh ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama kamu permasalahan kamu kurang percaya diri. Iya. Ya, kurang percaya diri karena kamu malu. Ya. Ya sudah, sekarang kita coba untuk menganalisis satu persatu permasalahan kamu. Bokti pengen tahu masalah kamu apa saja sih yang membuat kamu malu, itu apa sih? Takut berprestasi. Ya. Susah bersosialisasi. Ya. Susah
susah memulai pembicaraan dengan lawan bicara, Hmm. pemalu, sama susah menyampaikan ide-ide. Ya kayak pas diskusi itu ya. Ya, Ya, bukti ulang lagi berarti kamu takut berprestasi, ya, takut berprestasi karena takut gagal. Selanjutnya, kamu susah bersosialisasi, ya. Jadi susah memulai pembicaraan dengan teman kamu. ya, Ya. Kemudian apa? Pemalu, ya, pemalu. Setelah itu apa? Susah menyampaikan ide-ide. Ya. Tadi Bokti sudah bilang tujuan dari konseling individu adalah mengubah pemikiran kamu dari irasional menjadi rasional. Jadi dari pemikiran apa tadi, Fit? positif, negatif ke Hmm. positif. Sekarang kita analisis satu persatu. Yang pertama ada hal apa tadi permasalahan kamu? Takut berprestasi, takut gagal. Kiranya apakah kamu pernah, oh ya tadi sudah Bokti tanya ya tentang pernah gagal berprestasi. Ya, Itu dalam hal apa? lomba Lomba apa? PMR. Lomba PMR. Ini kamu per individu atau per kelompok? Per kelompok. Per kelompok. Selain itu pernah nggak gagal? Pernah. Apa? Per kelompok, per individu? Per kelompok juga. Per kelompok juga PMR. Iya. PMR. Kemudian kamu kan pernah berarti dalam ekstrakurikuler ya? Iya. Iya. Tapi kamu kalau di kelas kamu termasuk siswa yang aktif apa enggak? Tidak. Tidak. Tapi kalau di rumah kamu belajar setiap hari? Iya, belajar. Belajar setiap hari. Belajarnya disuruh atau kemauan diri sendiri? Kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri ya. Selalu mengerjakan tugas? Selalu. Selalu. Belajar kamu ketika kamu pulang sekolah atau malam baru belajar begitu? Kalau ada PR pulang sekolah langsung dikerjakan. Gitu ya. Kalau nggak ada PR tetap belajar nggak? Belajar tapi malam. Oh malam. Tergantung kondisi ya. Iya. Kalau dalam nilai kamu termasuk rendah sendiri apa enggak di kelas? Tidak. Tidak. Banyak yang di bawahmu tuh, Banyak. tapi kamu merasa insecure. Iya. Ya. Merasa insecure. Padahal kan seharusnya enggak, teman kamu aja ada yang di bawah kamu ya toh? Iya. Iya. Cuma mungkin pemikiran kamu itu ya. Pemikiran kamu karena kamu takut gagal, takut berprestasi. Sekarang coba Sofia bisa nggak merubah pemikiran yang negatif-negatif tadi menjadi pikiran yang positif, yang takut berprestasi, kemudian takut gagal tadi menjadi pemikiran yang positif. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Gimana caranya? Dengan cara mengubahnya satu persatu. Mengubah satu persatunya dalam hal apa? Bingung. Masih bingung apa langkah yang akan dilakukan Iya. ya. Kamu pernah berpikir apa enggak mensupport diri kamu sendiri? Pernah, tapi gagal. Iya. Karena kamu mungkin belum punya niatan 100% untuk mengubah Iya. ya. Kiranya kalau setelah melakukan bimbingan bimbingan individu ini, konseling individu ini, apakah kamu bisa melaksanakannya dengan niat? Insya Allah bisa. Ya. Jadi kamu harus punya pemikiran ya. Ditetapkan dalam pikiran kamu berhak untuk berprestasi, kamu layak untuk berprestasi. Jangan pernah takut gagal. Suatu saat nanti kamu pasti akan berhasil ya. Tidak melulu kamu akan kalah dalam lomba. Ya. Sudah tahu? Sudah. Itu tentang takut berprestasi dan takut gagal. Selanjutnya susah bersosialisasi ya. Susah memulai pembicaraan dengan lawan bicara ya. Nih
Kamu mengikuti ekstra di sekolah Iya. apa saja? PMR sama jurnalis. PMR sama jurnalis 2 ya. Iya. Ini ikut PMR-nya karena apa? Karena saya suka menolong. Suka menolong, suka apa itu namanya, merawat luka. Tapi di dalam PMR juga diajarkan seperti itu ya. Iya. Iya. Kemudian kalau di jurnalis Ikut-ikut teman. ikut-ikut teman. Iya. Tapi kamu enjoy nggak? Enjoy. Enjoy. Apa karya yang pernah kamu buat di jurnalis? Artikel. Artikel yang dimuat, pernah dimuat? Pernah. Pernah di mana? Di majalah. Oh, di majalahnya SMP kita ya. Iya. Gitu. Kemudian tadi ekstra sudah. Kalau di kelas punya teman baik nggak? Punya. Punya. Berapa? 4. 4. Ini bestie ya? Iya. Kemana-mana sama mereka? Iya. Pernah curhat sama mereka? Pernah. Pernah. Nyaman dengan teman itu? Nyaman tapi agak gak nyaman gitu. Nah, kenapa? Kayak bingung gitu. Soalnya saya dikasih tahu teman kalau ketika saya curhat terus diomong-omongin gitu kayak disindir-sindir. Oh, gitu. Iya. Jadi dia teman kamu tapi kamu juga merasa apa itu namanya, teman kamu itu menusuk kamu dari belakang karena disindir-sindir gitu ya. Iya. Tapi kamu ikutan nyindir dia enggak? Iya. Enggak ya. Itu kalau di kelas, di sekolah. Kemudian kalau di rumah tinggal dengan Orang tua sama adik. orang tua sama adik. Orang tua tinggal serumah Iya. ya. Bapak di rumah? Kalau bapak kerja di luar kota. Bapak kerja di luar kota. Pulangnya Beberapa bulan sekali. beberapa bulan sekali. Komunikasinya Lewat handphone. lewat handphone, lewat chat, WA, telepon, Iya. video call setiap hari enggak? Enggak. Oh enggak ya. Tapi pernah curhat ya sama bapak? Pernah. Pernah. Kemudian kalau sama ibu? Kalau ibu saya cenderung pemalu kayak saya. Oh, Jadi cenderung. kalau saya ingin curhat Hmm. takut dimarahin. Soalnya kata ibu saya keras. Oh gitu ya. Ya saya mengerti perasaan kamu ya. Kamu pengen curhat tapi ibu kamu wataknya keras, takutnya malah dimarahi gitu ya. Jadi kamu nggak pernah curhat sama ibu? Enggak pernah. Nggak pernah. Kalau saudaranya ada berapa? 1. 1. Umurnya berapa? 6. Oh baru 6 tahun ya? Iya. TK? Iya. TK. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Pas ya cewek cowok. Dekat dengan adik? Dekat. Dekatnya dan berarti sebatas ngomong. Karena juga nggak mungkin ya. Kemudian kalau kegiatan sehari-hari kamu selain ngomong apa? Ya monoton gitu-gitu aja. Gitu aja. Iya. Kalau pagi kamu sering membantu orang tua kamu nggak? Sering. Apa? Cuci baju, cuci piring, gitu-gitu terus. Kalau baju kamu sendiri yang nyuci? Kalau seragam dicuciin. Kalau seragam dicuciin, kalau baju biasa Cuci sendiri. cuci sendiri. Setrika? Mereka cuci sendiri. Setrika sendiri. Iya. Kemudian apa jadwal pelajaran kamu yang ngatas sendiri? Iya. Gitu. Berarti sudah cukup mandiri. Tuh. Selain itu kegiatan kamu, teman kamu, kemudian Bokti pengen tahu bagaimana perasaan kamu ketika berbicara dengan orang lain. Bagaimana? Gagap. Gagap. Iya. Jadi mau bicara mau enggak gitu. Iya. Apakah ada pengalaman sebelumnya? Pernah. Gimana? Coba ceritakan. Ya di kelas juga. Di kelas juga berbicara sama teman. Berarti kalau sama teman aja gagap, apalagi sama orang yang baru kamu kenal gitu ya. Iya. Jadi kamu tidak bisa memulai pembicaraan terlebih dahulu Iya. gitu ya. Tidak bisa memulai pembicaraan ya. Tuh
Kamu susah bersosialisasi karena tidak bisa memulai apa? Pembicaraan. Ya, pembicaraan terlebih dahulu. Ya. Kemudian tadi dari pertama tadi adalah tentang prestasi, sekarang tentang bersosialisasi. Kita sudah menganalisis dua itu. Yang dua ini belum. Coba sekarang kita bikin pemikiran irasional kamu itu menjadi irasional. Gimana? Kalau kamu menghadapi orang baru, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Harus percaya diri. Gimana caranya kira-kira kalau menumbuhkan rasa percaya diri kamu? Sudah tahu belum? Kamu kalau berbicara sama lawan bicara, kamu menatap wajahnya enggak? Ya, lah itu seharusnya kamu harus apa? Menatap mata lawan bicara, betul sekali ya. Karena itu adalah kuncinya. Kalau kamu nunduk terus, itu berarti tandanya bahwa kamu tidak punya percaya diri. Jadi kamu harus punya keyakinan ya. Kamu harus percaya diri. Kamu bisa, kamu sanggup. Kemudian tadi apa? Kalau berbicara dengan lawan bicara terlebih dahulu, apa yang dilakukan? Menatap matanya. Ya, itu ya. Kemudian pemalu atau minder. Malunya dalam hal apa? Tadi dalam prestasi. Apakah cuma prestasi saja? Tidak. Apa? 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 Kira-kira? Susah bersosialisasi. Ada yang ngolok-ngolok kamu? Ada. Ya. Kemudian tapi nggak ada ya yang membuli kamu karena fisik dan lain sebagainya? Tidak ya. Tidak ada. Tapi kamu percaya diri nggak terhadap apa yang kamu punya sekarang? Fisik kamu? Saya insecure. Insecure-nya bagaimana? Karena penampilan saya kurang baik. Kurang baik, kurang menarik gitu ya. Menarik. Ini ya Sofia, dalam dunia ini ya ada dua hal. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk ya. Jadi kamu harus berkeyakinan ya. Dua hal itu selalu berdampingan. Kamu tidak boleh merasa diri kamu insecure. Kamu kan punya kelebihan-kelebihan. Apalagi tadi kamu ikut PMR karena suka menolong orang ya, itu merupakan kelebihan kamu. Kamu juga rajin dalam hal mengerjakan tugas. Selanjutnya tadi di rumah kamu juga rajin bantu orang tua kamu, ngomong, kemudian kamu juga sudah bisa mandiri ya. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan kamu. Kamu pernah sudah tahu nggak kelebihan dan kekurangan dalam diri kamu? Sudah tahu belum? Sudah. Kalau sudah tahu, kamu harus itu ya, nggak boleh insecure ya. Jadi kamu harus merubah kekurangan kamu itu menjadi suatu kelebihan buat kamu ya. Jadi kamu harus memiliki pemikiran bahwa kamu tuh cantik, kamu tuh baik ya. Kamu nggak boleh mikir bahwa apa itu namanya fisik saya tuh seperti ini jadi saya insecure, itu nggak boleh ya. Kamu pernah berkaca nggak? Pernah. Tapi kamu pernah berkaca aja tapi ya, berkaca mau kemana berkaca gitu ya. Tapi nggak pernah kan berbicara terhadap apa itu pantulan cahaya kamu itu yang ada di kaca bahwa oh kamu itu cantik, kamu itu baik, kamu menarik, orang-orang suka sama kamu. Pernah nggak? Kiranya kamu bisa nggak melakukan itu di nanti ketika sudah selesai bimbingan ya konseling ini? Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi kamu harus mengubah pikiran apa?
Apa? Irasional menjadi rasional, pikiran negatif menjadi positif. itu ya. Jadi harus punya rasa percaya diri. Kamu harus punya mental yang kuat. Selanjutnya, susah menyampaikan ide. Ya, ketika waktu di 9B, Bokti melihat kamu pasif. Melihat kamu pasif, kemudian ketika presentasi juga seperti itu, susah untuk menyampaikan ide-ide. Kenapa itu kira-kira? Karena takut diolok-olok. Takut diolok-olok. Pernah diolok-olok sama temanmu? Pernah. Gimana ngolok-ngoloknya? Ya kamu sok bisa, sok asik gitu. Oh gitu. Iya. Apa itu namanya? Tapi kamu bener apa enggak pas itu kitanya? Benar. Bener, tapi sama teman kamu diolok-olok. Ya. Jadi itu termasuk pembulian ya? Iya. Tapi yang dibully kamu saja atau ada orang yang pernah dibully di kelasmu itu? Ada. Nah, ada ya berarti. Ya juga sama seperti kamu. Iya. Iya. Kemudian ketika kamu diolok-olok sama teman kamu tadi, apa yang kamu lakukan? Iya. Diam saja. Nggak pernah kamu memberontak bagaimana? Iya. Atau kamu melaporkan ke guru atau wali kelas? Kalau melaporkan iya. Kemudian melaporkan, tapi sudah pernah ditanggulangi? Pernah. Pernah. Tapi teman kamu tetap seperti itu. Iya. Kamu merasa terbebani? Sedikit. Sedikit, ya. Gitu ya. Jadi kamu pernah disalahkan, jadi kamu susah untuk menyampaikan ide, padahal kamu setiap hari belajar. Ya kan? Itu kamu pernah disalahkan. Ini ya, tadi Bokti sudah bilang bahwa di dunia itu ada dua hal, harus punya mental yang kuat ya. Nanti setelah di SMP ini kamu pengennya melanjutkan kemana? SMK. SMK mana sudah tahu belum? SMK 2. SMK 2 sini ya? Iya. Jurusannya sudah tahu belum? Sudah. Apa? Tata busana. Tata busana. Kamu suka sama desain busana? Iya. Ya. Tata busana. Ya, kamu bagus. Kamu sudah bisa merencanakan karir kamu. Ya. Nah, ketika kamu ke SMK, ya, teman kamu nanti itu saja atau baru? Baru. Ya, makanya itu kamu harus mempersiapkan mental Yang kuat. yang kuat. Ya. Bagaimana caranya? Dengan Nah, percaya diri. dengan percaya diri, oke. Kemudian apa lagi? Belajar belajar sungguh-sungguh ya, karena kalau di SMK mestinya ada grade-nya tertentu. Kemudian apa lagi? Bersosialisasi. Kamu kan tadi punya masalah tidak bisa bersosialisasi dengan lawan bicara. Karena kalau kamu begitu terus, ya kamu nggak akan maju. Ya. Apalagi nanti ke SMK. Kalau SMK biasanya melanjutkannya bekerja. Kuliah juga bisa. Nanti kamu pengennya bekerja atau kuliah? Bekerja. Ini kamu keyakinan diri sendiri atau ikut-ikut ini? Keyakinan diri sendiri. Ya, nggak ikut-ikut ya? Ya. Nanti ikut-ikut. Ya. Jadi ke SMK, kamu sudah punya rancangan-rancangan, tinggal itu. Ya, kamu mengubah diri kamu jadi anak yang percaya diri. Ya, mempunyai mental yang kuat. Kalau kamu begini-begini terus, nggak punya rasa percaya diri, nanti kamu nggak akan maju. Kamu pengen begini terus. Ya. Kamu pengen jadi anak yang sukses nggak? Pengen sukses. Kalau sukses berarti membahagiakan orang tua. Ya, apalagi kamu anak yang pertama, jadi kamu harus membanggakan kedua orang tua. Orang tua kamu sudah bersusah payah untuk membesarkan kamu, ya. Kemudian
Kamu kalau di sekolah dikasih uang saku? Iya, Dikasih berapa? 12.000. 12.000 itu sehari. Iya. Sudah kuota belum? Kuota kadang beli sendiri. Beli sendiri. Belinya setiap bulan atau tergantung? Oh, habis beli. Tergantung. Tergantung. Iya. Tergantung. Kalau di 12.000 itu nggak terkumpul untuk beli kuota, gimana? Pakai wifi. Wifi di rumah ada wifi? Voucher. Voucher apa? Iya, voucher wifi. Voucher wifi tapi kan beli. Iya. Ya. Nggak minta lagi? Enggak. Nggak. Voucher ya. Ya itu kamu termasuk yang beruntung. Kamu 12.000, teman kamu aja ada yang 10.000. Dikasih uang 10.000 untuk satu hari. Itu 12.000 sudah untuk kegiatan ekstra atau tambah lagi? Tambah lagi. Nah, kalau ekstra berapa? 15. 15.000. Ya, jadi itu kamu tuh sudah beruntung. Tinggal kamu menyiapkan diri kamu sendiri. Kamu harus mengubah diri kamu sendiri. Ya. Tidak boleh memiliki sikap rendah diri yang begitu rendah banget, ya. Kamu baik, kamu cantik tadi diterapkan, ya. Kemudian harus percaya diri, itu memiliki mental yang kuat, mental yang tangguh. Ya, itu ada tadi dari berprestasi, takut berprestasi, kemudian susah bersosialisasi, kemudian malu, terus susah menyampaikan ide, ya. Jadi itu udah 4, kita sudah menganalisis kira-kira, ya, solusinya apa tadi? Solusi dari pemecahan masalah kamu tadi. Saya berhak berprestasi. Belajar menatap mata lawan bicara ketika berkomunikasi. Berpikir positif bahwa saya cantik, baik, menarik, semua orang sayang dengan saya. Membangun mental yang kuat. Jadi ya itu kamu sudah bisa merencanakan solusi, ya, mengubah apa tadi? irasional menjadi rasional. Jadi itu kamu harus bisa menerapkan apa yang kamu rencanakan tadi, berbagai macam solusi, ya. Kemudian kamu tanamkan dalam hati, kamu layak menjadi orang yang hebat, ya. Jadi itu nanti setelah ini lakukan dengan bertahap, nggak apa-apa, ya. Kamu berhak untuk berprestasi, ya. Pokoknya kamu punya pikiran berhak berprestasi. Kemudian tadi kalau berbicara dengan lawan bicara harus menatap mata lawan komunikasi. Kemudian berpikir positif, menetapkan dalam diri bahwa kamu cantik, baik, menarik, semua orang suka sama kamu. Kemudian membangun mental yang kuat, ya. Selanjutnya tadi kita simpulkan, ya, simpulkan apa saja dari pertemuan kita tadi, solusi dari masalah kamu tadi. Takut berprestasi, Ya. menjadi berprestasi. Iya. Kemudian selanjutnya yang susah bersosialisasi, kamu harus bisa susah bersosialisasi dan tidak bisa Mulai pembicaraan, menjadi belajar menatap mata. Kemudian dari yang kamu pemalu Jadi tidak pemalu. dengan menerapkan bahwa kamu Bisa kamu cantik, kamu hebat. ya. Selanjutnya membangun Mental yang kuat. ya tadi yang membangun mental kuat, harus bisa menyampaikan ide
ide-ide. Itu adalah kesimpulan kamu ya. Jadi kamu dari berbagai macam solusinya tadi, Bokti harap kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Semua dilaksanakan dengan bertahap. Pokoknya kuncinya adalah yakin ya. Jadi kamu harus harus bisa menumbuhkan sikap percaya diri. Kamu bisa, kamu yakin ya. Siap? Siap. Ya udah, kalau gitu mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Jadi kalau tidak, kamu harus, kalau punya masalah yang dialami bisa datang ke Bokti, karena masalah itu tidak harus dipendam, tapi bisa diceritakan dan dicari solusinya ya. Kalau memang sudah kita rasa cukup pertemuan ini, nanti kalau memang solusi ini kurang efektif, kita bisa melaksanakan konseling individu di lain hari. Nanti kamu bilang ke Bokti, Bu saya pengen konseling lagi gitu ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau gitu bisa kembali ke kelas ya. Ya. Waalaikumsalam. Sudah, Vi, tolong.